ketika mendirikan Epsebundo di dalam perusahaan perkebunan itu tidak serta-merta mereka menerima keberadaan kita. Justru mereka melakukan tindakan mutasi terhadap kita, atau sering-seringannya dipanggil. Kalau dipanggil kan kawan-kawan buruh ini itu pasti ketakutan. Jadi mereka merasa diintimidasi. Yang ketiga, bentuknya bisa juga di PHK. Bahkan istrinya diancam supaya suaminya jangan masuk serikat. Persoalan kebebasan berserikat di Indonesia dan di Sumatera itu saat ini masih belum terlaksana dengan baik. Artinya masih banyak terjadi penghalang-halangan terhadap kebebasan berserikat. Kalau teman-teman serikat buruh, khususnya Epsebundo, membentuk organisasi Epsebundo di dalam perusahaan, itu pihak manajemen perusahaan melakukan penghalang-halangan. Bentuk-bentuk penghalang-halangan ini ada beberapa pola yang mereka lakukan. Ketika mendirikan Epsebundo di dalam perusahaan perkebunan sawit, itu tidak serta-merta mereka menerima keberadaan kita. Justru mereka melakukan tindakan mutasi terhadap kita, atau sering-seringannya dipanggil. Kalau dipanggil kan kawan-kawan buruh ini itu pasti ketakutan. Jadi mereka merasa diintimidasi. Yang ketiga, bentuknya bisa juga di PHK. Bahkan istrinya diancam supaya suaminya jangan masuk serikat. Melalui Bapak Herwin Nasution SH, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, menyampaikan bahwa dugaan penghalang-halangan berserikat di PT Nauli Sawit Kebun Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan PT Masuba Citra Mandiri Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya menjadi ancaman bagi kebebasan berserikat, namun tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dipertegas melalui pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui konferensi pers, Dewan Pimpinan Pusat Epsebundo juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh di PT Nauli Sawit Kebun Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah atas pengaduan DPP Epsebundo melalui surat nomor 001/LP/DPP Epsebundo tahun 2023 pada tanggal 12 Juni 2023. Yang kedua adalah meminta Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Riau untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh di PT Masuba Citra Mandiri Kabupaten Rokan Hulu atas pengaduan Korwil Epsebundo Provinsi Riau melalui nomor surat 006/Korwil Epsebundo Riau September tahun 2022 tanggal 22 September 2022 meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan penyidikan, penyelidikan dan pemantauan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sumatera Utara dan Polda Riau atas pengaduan Ketua Umum DPP Epsebundo terkait dugaan tindak pidana penghalang-halangan berserikat yang diduga dilakukan Bambang Suprayitno selaku Estate Manager PT Nauli Sawit Kebun Manduamas dan pengaduan Korwil Epsebundo Provinsi Riau terkait dugaan tindak pidana penghalang-halangan berserikat yang diduga dilakukan Ilman Syarif
selaku manajer PT Masuba Citra Mandiri. Keempat, meminta Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan kondisi kerja yang layak serta terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di PT Nauli Sawit Kebun Manduamas dan PT Masuba Citra Mandiri sehingga kejadian penghalang-halangan berserikat di perkebunan kelapa sawit tidak terulang kembali. Medan, 27 Juni 2023. Selanjutnya bermuara kepada PHK yang dicari-cari alasannya menurut kita mereka akan di PHK. Kemudian yang terakhir adalah mereka secara langsung menyatakan tidak menerima keberadaan Serbundo. Itu dibuat secara tertulis. Jadi kita ada beberapa bukti tertulis. Ini terjadi di PT Nauli Sawit di Banduamas. Itu manajemennya, bagian manajer di estate membuat surat. Itu namanya Bambang. Dia membuat surat kepada Tamrin Stumean, pengurus base kita di perusahaan itu, mengatakan bahwa itu terjadi 27 Mei 2003, mengatakan bahwa dengan hormat bersama ini kami sampaikan perihal surat saudara nomor 001 garis miring X garis miring PB F Serbundo di PT NSKM garis miring 4 garis miring 2003. Maka dengan ini kami tidak menyetujui keberadaan pengurus basis atau PB F Serbundo di PT NSKM di Nauli Sawit Kebun Banduamas, dikarenakan sebelumnya mendirikan serikat buruh tersebut saudara tidak ada komunikasi atau penyampaian sebelumnya kepada pimpinan perusahaan. Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian, ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangannya stempel Bambang Supraitno, estate manager. Jadi dia buat surat mengatakan tidak menerima keberadaan kita di perusahaan itu membentuk sebuah serikat buruh. Surat ini salah satu bukti kita karena tertulis, yang akhirnya ini kita adukan ke Polda Sumatera Utara. Jadi ada surat pengaduannya kita buat, ada nanti di sini. Ada kuasa dari PB kita. Dan sekarang posisinya ini telah diterima oleh Polda. Dan mereka nanti akan melakukan penyidikan dan memanggil kita dan juga PB kita sebagai saksi. Setelah itu nanti baru memanggil pihak perusahaan. Tapi yang jelas di sini perusahaan tersebut itu melanggar tentang kebebasan berserikat. Kalau dia melanggar itu sebuah kejahatan, ya itu ada pidananya. Ini sering terjadi. Sebenarnya sering terjadi juga, kita di Riau pernah terjadi ini, ada tertulis juga, dan juga ini telah kita adukan juga ke Polda Riau. Di Kalimantan juga pernah terjadi, di Sumatera juga terjadi. Itu yang membuat serikat buruh di perkebunan kelapa sawit itu tidak bisa berkembang sampai saat ini. Tetapi memang salah satunya serikat buruh di perkebunan sawit, khusus untuk perkebunan sawit hanya Serbundo, tidak ada serikat yang lain. Saya memaklumi itu karena situasi yang seperti ini. Juga kondisi medan yang sulit kalau kita ke perkebunan.